sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul azim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyibah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, pagi hari Isnin, hari Senin. Semoga apa yang kita kemudian amalkan pagi ini semuanya, ya, sholat subuh berjamaah di masjid, bahkan santri mengawali dengan Qiyamul Lail, ini membawa cinta Allah dan kasih sayang Allah kepada diri kita semua, amin. Ya. Semoga kita semua diberikan takdir yang baik, ketetapan hidup yang baik, petunjuk, dilindungi Allah, diampuni Allah. Ya. Abi dalam kajian subuh ini menunaikan kewajiban pengasuhan dan hak antum untuk mendapatkan pengasuhan. Ya. Abi punya guru namanya Kiai Luqmanul Hakim, ya. Mengamanahkan kalau memang membangun masjid itu sebetulnya membangun jamaah, dan usahakan duduk setelah subuh kajian membangun umat. Ya. Ada 3 konsep membangun umat itu: masjid, subuh, Quran. Coba lagi. Masjid, subuh, Quran. MSQ. Coba lagi. MSQ. Jadi membangun umat itu konsepnya bawa ke masjid, bawa ke masjid, pusatkan pada waktu subuh, ya, itu yang kemudian diperhatikan sekali. Lalu kemudian dekatkan pada Al-Quran. Ada 3, masjid, subuh, Al-Quran. Bukan berarti sholat 4 waktu yang lainnya tidak manfaat, tapi kalau mau melihat apakah umat itu sehat atau tidak, ya, apakah kemudian masyarakat tatanannya itu baik atau tidak, lihatnya di waktu apa? Subuh berjamaah. Maka Bang Bobi ngukur program masjid dengan keramaian di beberapa program itu baik saja, nggak apa-apa. Pengajian bersama nambah hampir 200 ibu-ibu, bagus, ya. Pasar Ahad gratis banyak, bagus. Cuma fundamental mengukur paling pertama itu dinilai dari apa? Sholat subuh. Berapa jamaah internal, ya. Berapa kemudian jamaah eksternal, ya. Dan di internal pun itu juga harus dicek nanti, ya. Nanti saya minta tolong ke Bobi, pelan-pelan harus dibicarakan di internal, mana yang tinggal di masjid, mana yang kemudian harus hadir di sholat subuh berjamaah. Karena ini fundamental awal kita membangun dakwah itu dari mana? Dari waktu sholat subuh berjamaah. Rasulullah mengabsen para sahabat di subuh berjamaah, ya. Rasulullah menitik beratkan perhatian kepada sahabat Rasulullah SAW di waktu subuh berjamaah. Jadi ini waktu subuh berjamaah kita fokuskan baik-baik, ya. Dan semoga dengan kita mengaktifkan waktu subuh berjamaah ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Ada alim ulama muda yang lebih berilmu dari Abi ada duduk di sini. Ada saudara-saudara Bani Sanusi. Abang kakaknya Zain di sini pada hadir semua. Nanti antum kalau bisa berkenalan, ya, karena saya mendengar ini nanti beberapa hari ke depan akan kembali menuntut ilmu fisabilillah insyaallah. Semoga ada barokah. Baik. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Coba ulangi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Surah Al-Imran. Apa artinya? Ya Rabb, kami menyadari bahwa ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang kau ciptakan sia-sia, batil.
termasuk apa yang Allah tetapkan. Perhatikan ini ya, kalau belum terjadi maka ada ruang doa, ada ruang sodakoh, ada ruang minta ampun kepada Allah agar ketetapan itu bisa berubah. Itu ada hadisnya, tidak ada ketetapan diubah kecuali dengan doa itu, illa bid-du'a. Jadi selama belum terjadi, ruang untuk kemudian berikhtiar baik secara teknis maupun kemudian dengan doa minta ampun kepada Allah itu terbuka. Tetapi kalau sudah terjadi, berarti itu sudah diizinkan Allah untuk terjadi. Karena tidak ada satupun di muka bumi ini terjadi kecuali atas kehendak Allah. Artinya kalau misalnya Allah sudah berkehendak mau satu bumi ini kemudian menghindar, ya tidak bisa dihindari. Tapi kalau misalnya Allah tidak berkehendak mau satu isi alam semesta ini berkehendak, maka juga tidak pernah akan kejadian. Kenapa saya mulai dengan narasi Rabbana ma khalaqta hadza batila ini? Karena pagi ini kita akan mengulang materi kita dikarenakan ada ketetapan satu episode tadabbur Al-Qur'an hilang, yaitu Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Kita udah ngaji sampai ayat berapa? 16 ya. Nah ini harus mundur dulu ke ayat 4 dan 5 supaya nanti Bang Bobi di tim media bersama Kang Agung itu nanti bisa urut ya penyampaian di YouTube-nya. Karena ayat 4 dan 5 kosong ya Bung ya. Ayat 4 dan 5-nya hilang. Ya, apakah harus evaluasi tim media? Harus, tapi karena kita di masjid evaluasi harus lebih mendalam. Mengapa hilang? Nah, gitu ya. Berarti Allah sudah berkehendak. Ya, maka pasti ada banyak kebaikan ya dari apa yang kemudian terjadi itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada ayat keempat dan kelima surah Al-Baqarah halaman kedua. Ya. Ayat keempat dan kelima surah Al-Baqarah ayat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh diulangi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika waladina bukan nayu hamzah ya, jadi yu, coba yu tertahan, bukan yu. Kalau yu ain ya. Waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih rangkaian ya, di ayat 4 dan 5 ini menjelaskan di ayat yang kedua tentang muttaqin ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Inilah kitab ya, itulah kitab ya, la raib, tidak ada keraguan fih di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, muttaqin dijelaskan 3 ayat setelahnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Jadi, dan orang-orang yang kemudian percaya pada apa yang diturunkannya, wa ma unzila min qablik, dan juga diturunkan kepada orang-orang sebelum mereka ya.
Nanti PR bagi santri untuk kemudian mempelajari tafsirnya ini di Ibnu Katsir, dijelaskan panjang. Ini terkait dengan orang-orang yang kemudian beriman kepada Al-Qur'an, ya. Dan kemudian tetap juga kemudian artinya tidak mendustakan kitab-kitab Taurat, Injil yang diturunkan benar, ya, sebelum kemudian diedit-edit. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan ada segolongan kaum beriman yang mendapatkan 2 pahala. Mereka beriman kepada Taurat, Injil, Zabur, dan ketika Al-Quran turun mereka beriman kepada Al-Quran, ya, sebagai kemudian wahyu Nabi terakhir, ya, yang kemudian valid dan kemudian secara syariat yang kemudian dipegang paling akhir itu adalah Al-Quran. Ya, ini bukan berarti sumber Islam itu ada 4, karena nanti ada di salah satu hadis riwayat ketika kemudian Abu Bakar radhiyallahu an kemudian membaca Taurat itu kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW kenapa tidak berfokus pada Al-Quran dan seterusnya. Nanti ini PR-nya pengasuh Ustadz Imam, ya, untuk kemudian menjelaskan hal ini kepada santri untuk lebih detail nantinya. Nah, kita akan berfokus pada waladzi wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka itu, ya, wabil akhirati, pada akhirat itu mereka yuqinun, yakin, ya. Jadi salah satu ciri orang bertakwa yang kemudian nanti dijelaskan ulaika ala hudan mir rabbihim. Boleh diulangi? Ulaika ala hudan mir rabbihim, mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Rabbnya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah yang beruntung, ya. Maka ini korelasinya kuat. Bertakwa itu yakin pada akhirat. Coba lagi, bertakwa itu yakin kepada akhirat, dan yakin kepada akhirat itu membawa keberuntungan. Yakin pada akhirat itu apa? Membawa keberuntungan. Jadi keberuntungan itu awalnya adalah karena keyakinan pada akhirat itu. Nah, apa di sini maksudnya? Jadi begini, ya. Kenapa kemudian ada orang yang kemudian berbuat untuk orang lain? Ya, misalnya di Masjid Berkah Box antum melihat nih, ngapain sih Ustadz kita harus ngasih makan orang setiap maghrib, ya, setiap zuhur, bahkan antum sebagian membantu ngepek nasi box itu. Untuk apa semuanya ini? Kalau orang hidupnya cuma fokus pada dimensi atau fokus pada dunia ini isinya apa sih? Hidup, ujungnya mati. Kalau nggak percaya akhirat, berarti kita ujungnya jadi tanah. Ujungnya jadi apa? Jadi tanah. Udah selesai, masuk kubur udah selesai. Maka kalau hidupnya hanya dunia saja, maka pasti perspektif berpikirnya untung rugi. Coba lagi, perspektif berpikirnya apa? Untung rugi. Apa untungnya ngasih makan orang? Apa untungnya mengusahakan infak, mengusahakan wakaf, untuk hadirnya pendidikan gratis? Apa untungnya? Apa untungnya yang lain sekolah bayar? Apa untungnya bikin sekolah gratis? Apa untungnya bagi pengasuhnya? Apa untungnya bagi yang menginisiasi? Apa untungnya? Ini kalau misalnya dibahas di dunia, hampir nggak ketemu nih untungnya. Bener nggak? Kalau dunia aja apa untungnya? Wakaf tidak boleh dipotong-potong, harus direalisasikan jadi aset wakaf. Infak harus direalisasikan betul untuk jadi operasional bagi para santri. Kalaupun mau diambil bil ma'ruf, artinya hanya sebatas operasional, hanya sebatas untuk bergerak. Tidak boleh tanda petik mengambil keuntungan. Oh, masuk dana wakaf 100 juta. Oke, ambil 50 juta, ya, buat beli ini beli itu, senang-senang pribadi para pengasuh. Nggak boleh. Ya, dan itu dilaporkan secara terbuka, harus detail sekali digunakannya untuk apa. Zakat juga demikian. Maka hidup ini, sekali lagi nih, hidup ini kalau cuma fokus sama dunia saja,
pasti langkah-langkahnya nggak bernilai. Sama seperti santri-santri Abi di sini. Kenapa kita bangun pagi? Kenapa kita jaga subuh berjamaah? Kenapa kita istiqomah dengan Al-Quran? Karena kita meyakini akhirat, bahwa ini semua pasti dibalas Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di dunia ini sementara, di akhirat itu kita selamanya. Al-Quran ini firman Allah. Kalau nanti kita dekat dengan Al-Quran, hidup ini akan dapat petunjuk, akan dapat nikmat, bahkan bisa memberi syafaat kepada menjadi jalan syafaat, lebih tepatnya wasilah syafaat kepada kedua orang tua kita, kepada saudara-saudara kita di situ. Ya. Maka coba ini perhatikan sekali, kapan antum males di pondok ini kalau keyakinan pada akhiratnya sudah mulai hilang. Ngapain ngafal Quran capek berulang-ulang, ngapain harus bangun qiyamul lail, ngapain harus membangun diri, ngapain harus banyak zikir, banyak. Pasti kalau misalnya nggak yakin sama akhirat itu lemes, lemes, pasti nggak semangat, pasti uring-uringan, dan itu pasti. Tapi kalau yakin pada akhirat, bayangkan satu huruf Al-Quran yang dibaca akan membawa 10 kebaikan. Itu aja kita udah Masya Allah. Kalaupun di dunia ini, ya, walaupun di dunia ini pasti balasan Allah Subhanahu Wa Taala itu tunai, jelas. Tapi pasti nanti di akhirat, di banyak kalimat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan kemudian membalas dengan yang lebih baik. Ya. Termasuk kita meyakini akhirat itu, termasuk menjaga setiap amal kita dengan sangat detail, sangat hati-hati. Fama ya'mal mithqala dzarratin, lanjut. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua kebaikan walaupun sekecil apapun pasti dibalas. Di mana balasan yang kemudian nanti tunai? Ya. Tuwaffa ujurahum, di mana itu akan dibalas tunai? Fil akhirah. Nanti di akhirat nanti itu tunai. Di dunia ini mungkin cicilan-cicilannya saja. Nanti di akhirat tunai. Berbuat baik sekecil apapun, balasannya pasti ada. Ya. Berbuat buruk sekecil apapun, balasannya pasti ada. Pagi hari amaliat, mungkin nanti harus bersihkan selokan. Bersihkan selokan supaya kemudian limbah dari dapur bisa jalan terus, enggak tersumbat. Maka gimana kalau keyakinan pada akhirat? Ya Allah, semoga ini dihitung kontribusi pada dapur. Ya. Semoga saya dapat pahala ngasih makan orang. Semoga nanti engkau memberikan aku balasan di akhirat nanti kelak. Nanti ada piket nyuci piring. Sambil nyuci piring, ya Allah semoga dapat pahala melayani umat. Ada ngevakum karpet. Barang siapa yang mengeluarkan satu titik debu dari masjid, ya, satu titik kotoran dari masjid, maka Allah Subhanahu Wa Taala bangunkan istana di surga. Itu sambil ngevakum tuh. Kayaknya nanti punya kontrakan di surga banyak. Nah, banyak punya istana di surga ini insya Allah. Itu iman. Itu apa? Iman. Kalau iman hidup pasti amal soleh rebutan, nggak ditunggu-tunggu dulu. Tapi kalau keyakinan pada akhirat sudah mulai melemah, pasti kemudian kita juga mulai melemah juga. Abi pagi ini sebetulnya jujur ya, kalau kata Kiai Lutfan kan Ren kalau ngajar ya, kalau mood yang ngajar, kalau enggak ya nggak ngajar nggak apa-apa. Kalau Kiai Lutfan ngasih saya nasihat, kalau udah Kiai pondok ya gimana mood kita aja lah Ren gitu. Pagi ini sebetulnya Abi nanti mau safar, mohon doa santri semua. Pagi hari ini Abi safar kembali ke Jawa. Semoga Allah lancarkan semua urusan, amin. Sebetulnya pagi ini inginnya maksurat aja. Abi lagi pengen banyak zikir pribadi, tapi ini hari di fase ini ada satu tayangan yang kurang, ada ngajar. Satu aja yang nyala di hati, walaupun
ngajar mood nggak mood, tapi mudah-mudahan dengan ngajar Al-Quran ini Allah buka keberkahan. Apa yang nyala di sini? Akhirat. Apa yang nyala di sini apa? Akhirat. Akhirat nyala. Kalau akhirat nyala, kita termotivasi lagi. Mudah-mudahan dengan ngajar Al-Quran ini Allah mudahkan kehidupan, Allah kemudian bukakan pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kelapangan. Karena ndak pasti cobaan untuk beramal soleh itu salah satunya adalah bosan, ya kan? Anak-anak lain pegang gadget, main Mobile Legend, main IP segala macam, antum pegang Quran aja, maka fitrahnya pasti bosan. Anak-anak lain bisa jalan kemana, nongkrong sama teman-temannya, naik motor, berjalanan, betongkrongan di Melawai, ya kan? Ada nggak alumni di sini Melawai ya? Betongkrongan depan gang apa main segala macam. Antum di Karangjoang aja, paling jauh jalan-jalannya masuk hutan karet, paling jauh. Lapangan bola depan paling jauh udah. Apakah bosan? Pasti bosan. Ada fitrahnya. Tapi kalau akhiratnya hidup di dalam jiwa, coba lagi apa? Akhirat hidup di dalam jiwa, wabil akhirati hum yuqinun, ya. Pasti kemudian akan lebih semangat untuk kemudian beribadah. Ilmu dari Kiai Lukman kemarin, la rohatan fit dunya. Coba lagi. Ayo sama-sama santri semuanya. La rohatan fit dunya. La rohah. Tidak ada istirahat di dunia ini. Memang dunia ini tempatnya berjuang. Antum mikir kan, aduh masih kecil gini, udah harus ngafal Quran apa? Kayaknya nanti kalau gede tinggal main. Nah gitu ya. Kalau udah kerja nanti bebas tinggal main. Siapa bilang nanti udah gede kerja tanggung jawabnya beda lagi. Malah pengen balik ke dunia pesantren. Enak di pesantren dulu, nggak harus cari uang segala macam dan seterusnya. Waktu jomblo, wah nanti nih kalau sudah punya istri kayaknya happy nih hidup nih, ada yang ngurus. Siapa bilang begitu punya istri tanggung jawab lagi? Harus memikirkan nanti lahiran gimana, harus memikirkan nanti kediaman gimana, gitu. Banyak yang difikirkan, gitu loh. Terus gitu banyak dipikirkan. Jadi memang dunia ini bukan tempat istirahat. La rohatan fit dunia, tidak ada istirahat itu di dunia. Kapan istirahat kita? Ketika kaki kita insya Allah bismillah menginjak surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kita akan menikmati kenikmatan yang ada di dunia ini. Surga lebih nikmat. Bagaimana menggambarkan kenikmatan dunia? Silakan antum gambarkan kenikmatan yang paling hebat di dunia. Surga lebih hebat daripada itu. Bayangkan rumah yang bagus, surga lebih bagus lagi daripada itu. Bayangkan pemandangan yang indah, surga lebih hebat lagi daripada itu. Nah, jadi Ustadz gimana Ustadz ya? Boleh nggak nanti di surga minta Mobile Legend? Ya Allah, waktu saya kecil saya nggak sempat Mobile Legend, nggak sempat ini segala macam. Boleh nggak di surga dirapel? Lebih indah dari itu. Siap? Itu wabil akhiratihum yuqinun. Jadi kalau ditanya, ente kok betah banget di pondok berkah Quran, nggak pegang gadget apa? Ntar aneh main game online-nya di surga, unlimited. Nggak perlu top up ke Alfamart, ya kan ya? Nggak perlu top up pulsa. Apa sih namanya itu? EP apa? Yang rame di Facebook, anak-anak top up masuk Indomaret, Alfamart 300.000, 400.000. Beli apa itu game online itu? Tahu semua. Beli apa? Diamond. Supaya bisa beli senjata gitu-gitu ya. Supaya bisa beli protektor macam-macam gitu. Mau aja dibungul-bunguli lawan. Kalau 300.000 jadi nasi, 300.000 jadi beras, antum 300.000 jadi diamond, ya? Diimajinasikan lagi, untung banget tuh yang buat ya. Makanya udah, ya, wabil akhiratihum yuqinun. Ntar main game online di akhirat, di surga nanti nggak pakai top up ke Indomaret, Alfamart. Dan nggak ada Indomaret, Alfamart di surga. Bukan berarti nggak masuk surga Indomaret, Alfamart.
Tapi karena ma tashtahi ma tad'un, apa yang kamu minta, apa yang kamu mau, Allah sudah sediakan tanpa harus belanja lagi. Tidak ada lagi nanti istilah harus bekerja. Jadi nggak ada di surga itu misalnya pusat ketenaga kerjaan, nggak ada ngelamar kerja lagi gaji, nggak ada. Coba sama-sama, wabil akhiratihum yuqinun. Ayo sama-sama istirahatnya nanti di sana. Coba lagi. Istirahatnya nanti di sana. Di sini tempat berjuang, mengumpulkan bekal, ya, menunjukkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita kemudian berinteraksi dengan Al-Qur'an? Untuk meningkatkan itu. Jadi jangan ngafal an-naba nggak ada ruhnya. Innalil muttaqina mafaza. Lanjut. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Itu diyakini itu. Innalil muttaqina mafazan artinya apa? Ya. Masuk ketemu ayat-ayat tentang surga, kita harus masuk. Inna jahannama kanat mirsada, ya. Jahannam itu seperti apa? Litagina ma'aba labithina fiha ahqaba. Diceritakan bagaimana kerasnya, bagaimana makanannya, bagaimana minumannya, bagaimana kelelahannya orang-orang di Jahannam itu. Masuk surah Al-Mulk, ya. Bagaimana menyesalnya auna kilun, ya. Coba kami dulu gunakan akal kami nggak akan masuk ke neraka sa'ir ini. Itu hidup. Makanya Ustadz Imam kalau antum ngafal, Ustadz Imam tuntun arti, tuntun terjemah, supaya apa? Ayat itu hidup di dalam jiwa. Ayat itu hidup di dalam jiwa. Itu yang membuat kita yakin nanti dengan kehidupan akhirat itu. Itu yang akan bikin antum kuat. Ketika nanti besar ada tawaran korupsi, enggak, saya mau masuk surga. Kalau gini enggak bisa saya dapat surga. Naudzubillah min zalik, terbuka pintu zina misalnya, antum enggak mau zina karena surga gitu. Akhiratnya itu, tapi kalau akhiratnya lupa pasti jebol gitu. Makanya menghafal Quran itu menjaga supaya keimanan itu tetap hidup. Berikutnya, ulaika ala hudan mir rabbihim, ulaika ala hudan mir rabbihim. Jadi mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, ini sering Abi ulang-ulangi di berbagai kesempatan. Maka yang beruntung itu, yang sukses itu, yang berhasil itu adalah yang mendapatkan petunjuk. Ikut semua kan khutbah Jumat Abi kemarin. Abi nggak ulangi lagi ya. Nabi Musa kejepit apa? Belakangnya Fir'aun, depannya laut merah. Allah kasih petunjuk. Fauhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Wahai Musa, pukulkan tongkat, kebelah. Ibunya Nabi Musa melahirkan anak laki-laki, Musa alaihissalam. Dikejar-kejar sama tentara Fir'aun. Tapi malah sama Allah, fa'alqih fil yam, taruh aja di sungai, larutkan. Malah masuk ke istananya Fir'aun. Hebat kan? Itulah petunjuk. Nabi Muhammad SAW dikasih perintah hijrah. Allah ilhamkan petunjuk ke Gua Thur dulu, ya. Allah banyak kasih petunjuk. Bayangkan ya, komunitas terbatas, ya, sumber daya militernya terbatas, kaum muslimin pada saat itu, tapi bisa menutup peradaban Persia Romawi. Ini petunjuk. Nah, maka harus jadi visi besar di hati kita semua jamaah, ya, di hati kaum yang muttaqin, bahwa yang paling utama dalam hidup ini adalah mendapatkan petunjuk Allah. Doanya nanti di surah Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, karuniakan aku rahmah darimu, wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan pada setiap urusan karuniakan rusyda, karuniakan petunjuk. Nanti di berkah Quran ini antum
menjalani pendidikan. Pasti nanti ada pilihan-pilihan jalan. Kuliah lagi kah, begawi kah? Ya kalau kuliah lagi kah, kerja kah, kawin kah? Nikah sama yang mana lagi kan? Ya. Dan mudah-mudahan kalau habis dari pondok perguruan rada laris ya, mudah-mudahan. Doa Abi begitu. Yang ini kah, yang ini kah? Keluarga yang ini menawarkan yang di Kampung Baru, yang ini menawarkan orang kebun sayur, yang ini orang Pasar Baru, yang mana sudah ini, ya kan? Banyak pilihan. Nah, begini-begini ini ya butuh petunjuk karena manusia terbatas dari segi pandangan, dari segi pikiran. Nanti jadi pengusaha mau jualan apa, butuh petunjuk. Karena kalau ditebak-tebak pakai pikiran sendiri pasti salah kalau ditebak-tebak pakai pikiran sendiri. Dan yang dapat petunjuk itu pasti orang yang beruntung. Ya. Coba diperhatikan ya. Ada satu orang mau punya rumah, mau punya mobil. Hendak melibatkan Allah, akhirnya pakai pikiran. Pikirannya bilang apa? Karena uang kamu sedikit, ada gaji ada gini, cicil saja. Maka di otaknya cuma apa? Cicil. Jadi mau punya rumah, mau punya motor, pikirannya cuma apa? Bagaimana kalau cicil saja. Tidak pernah melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya minta motor ya Allah. Saya minta rumah, semoga ada rumah bernaung untuk saya dan istri. Padahal supaya mobil dan rumah, motor dan rumah datang, suka-suka Allah cara datangnya seperti apa, dan Allah punya kuasa. Banyak teman-teman Abi itu tiba-tiba Abi datang, rumah kok gede banget, bukan rumah aneh, rumah Om disuruh tinggalin. Om ternyata pindah ke Sumatera, jadi rumahnya di Bekasi dikasih ke saya. Pokoknya tinggal pakai, coba. Masya Allah tabarakallah. Rumah tinggal pakai. Memang bukan hak milik, tapi kan hak pakai, setuju gak? Sama-sama dipakai. Apakah gara-gara rumahnya dititipin sama omnya terus begitu pintunya dibuka titipan? Enggak kan? Apakah begitu ngeliat ke plafon rumah ini cuma dititipin? Enggak juga kan, gitu juga. Plafonnya sama, rumahnya sama. Bahkan ada mobil Avanza-nya. Saya tanya, kok ada mobil juga? Iya kan, ini rumah sama mobil. Di Sumatera ada mobil dinas lagi. Jadi saya yang pakai cuma tanggung jawab bensin aja. Masya Allah, rumah dikasih, mobil dikasih. Cara Allah memberi kamu rezeki itu, Allah tahu jalan terbaik, Allah tahu cara terbaik. Maka Kiai Lukman ngasih sebuah riwayat doa yang Masya Allah indah sekali riwayat doanya. Ya Allah, karuniakan saya rizki terbaik. Coba lagi. Ya Allah, karuniakan saya rizki terbaik dengan jalan terbaik. Dengan apa? Jalan terbaik. Itu yang harus kita minta. Karena minta rizki yang baik dengan jalan terbaik berarti kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala jalan-jalannya. Jangan kemudian dilawan terus pakai pikiran, karena pikiran ini kadang-kadang sangat banyaknya adalah banyak godaan syaitonnya. Teman Abi di Bandung bisnis konveksi. Konveksi itu harus beli mesin jahitnya, ya. Itu pun mahal karena konveksi itu butuh 40 mesin jahit, 60 mesin jahit, butuh sewa tempatnya. Apa yang terjadi? Ada satu Pak Haji pindah ke Australia, maka mesin jahitnya di wilayah Bandung Barat dititipin ke teman Abi. 60 mesin. Jadi 60 mesin pokoknya kamu pakai aja. Ya. Pokoknya operasional ini dirawat, dijaga, kamu pakai. Saya juga banyak nih punya tempat-tempat nggak kepake. Nanti kalau misalnya sudah bisa jalan, nanti difikirkan gimana kerjasamanya. Pokoknya pakai aja dulu tempatnya di sini, mesinnya di sini. Bahkan dikasih sama karyawan-karyawannya, yang penting jalanin. Ini karyawan-karyawan saya bisa terbayar. Masya Allah. Nggak perlu nyewa, nggak perlu beli, nggak perlu. Masya Allah tabarakallah. Ini namanya cara terbaik. Coba lagi apa? Cara terbaik. Makanya dari sekarang ya, kalau masih
masih belia-belia begini. Walaupun di sini ada generasi belia juga Abror ya. Belia fase 20-an, 30-an. Bang Imam juga masih belia, tenang aja. Nah itu banyak minta apa? Banyak minta petunjuk sama Allah. Di Qiyamul Lail banyak minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, saya lagi nyantri di sini, minta petunjuk kehidupan yang baik, minta petunjuk sisa usia saya ini Engkau pilihkan ke jalan terbaik. Ya Allah, aktifkan saya, amalkan saya ini di amal dakwah yang terbaik, pilihkan aktualisasi diri yang terbaik, tunjukkan bakat yang terbaik yang Kau titipkan. Ya Allah, berikan amanah. Ini minta sama Allah mumpung masih di masjid, mumpung bisa fokus. Jadi coba sama-sama jangan nyantri di sini itu seperti robot. Seperti apa? Robot. Gimana robot itu? Tit, bangun, dep, bangun. Ya, robot. Tet, mandi, set, mandi. Tet, Qiyamul Lail, nggak ngerti, hatinya nggak terlibat, itu robot namanya. Kita di sini nggak didik robot, karena kalau antum dididik jadi robot, hatinya nggak hidup, nanti begitu keluar dari pondok, oh merdeka, tidak ada lagi Qiyamul Lail, saatnya libur. Ya. Dibangunin sama mama waktu liburan kan, ayo bangun subuh. Subuh mah udah sering mah di pondok Berkah Quran. Udah sering sholat subuh, udah sekarang cuti dulu subuhnya jam 9. La haula wala quwwata illa billah. Ini namanya yang kita didik adalah apa? Robot. Begitu nggak ada lagi yang nekan, nggak ada lagi yang menggerakkan, robotnya berhenti bekerja. Nah jangan ya. Itu saja yang bisa Abi sampaikan, dan perhatikan ini, yang mendapatkan muflihun adalah yang dapat petunjuk. Hati-hati melihat dunia ya. Tadi malam Abi ngaji tentang generasi ajabat. Ada satu di ayat Al-Quran itu, hujan turun mengalir jadi sungai-sungai, ada buih, ada yang manfaat. Coba lagi, ada buih, ada yang manfaat. Yang manfaat biasanya di bawah sungai, logam, pasir, itu di bawahnya sungai. Tapi buih yang gak manfaat biasanya di permukaan. Maka tadi malam Ustadz Budi Asyari itu menjelaskan, hati-hati jadi generasi muda viral-viral, terkenal-terkenal. Bisa jadi yang muncul-muncul itu Yang muncul-muncul itu nggak begitu manfaat. Tapi yang kemudian dia bermanfaat di bawah, nah ini yang kemudian manfaatnya besar. Ya. Jadi yang beruntung itu adalah yang mendapatkan petunjuk, dan yang mendapatkan petunjuk pasti hidupnya bermanfaat. Itu yang Abi bisa sampaikan ya, terima kasih. Minta doanya Al-Fatihah untuk safar dakwah pembelajaran fisabilillah ya, Ustadz Zahid ya, dan para asatidz yang lainnya ya, Ustadz Afif ya, dan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan ya, dan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.